Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan debat seru antara Pak Edi Rahmayadi dengan Bobi Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara ya teman-teman. Di mana di sini Bobi menggunakan istilah B35 dan B100 yang ternyata itu berbicara tentang bahan bakar. Lagi-lagi di sini Bobi tidak menjelaskan apa itu B35 dan B100 ya teman-teman, dan inilah yang diprotes oleh Pak Edi Rahmayadi. Tentu ya teman-teman, sebagai penanya dan forum ini disaksikan oleh seluruh masyarakat, adalah penting untuk membuat pertanyaan yang jelas. Ini sudah beberapa kali menjadi harapan moderator dalam menyelenggarakan debat baik di Pilgub ya teman-teman. Bahkan ini dimulai dari debat cawapres, yaitu Gibran yang menggunakan singkatan. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Baik Pak, pemerataan pembangunan ini harus bisa juga dilihat dari potensi-potensi daerahnya. 33 kabupaten kota di Sumatera Utara pasti punya potensi yang dimilikinya masing-masing. Ada potensi pertanian, ada potensi kelautan, ada potensi pariwisata, Pak. Pemerintah pusat sudah mencanangkan bagaimana memproduksi bahan bakar B35 dan akan mencanangkan menjadi B100, Pak. Menurut Bapak, dari 33 kabupaten kota, Bapak sudah 5 tahun menjelajahi 33 kabupaten kota ini, di kabupaten mana atau di kota mana cocoknya program mendukung B100 ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten atau kota mana, dan bagaimana strateginya, Pak? Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Cukup. Baik, langsung saja silakan calon gubernur nomor 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pembangunan B100 apa kaitannya dengan ini? Pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kalau ada singkatan, itu dipanjangkan, dijelaskan. Betul, betul. Nanti menjadikan jawaban yang salah. Silakan operator. Baik, silakan. Boleh ditanggapi? Silakan dijelaskan Bapak, Ya. tanpa kami mengurangi waktu. Di sini tadi Pak disampaikan pemerataan keadilan. Salah satunya pemerataan keadilan pembangunan adalah dari potensi di daerah. Tadi saya sampaikan potensi di daerah itu, potensi di daerah itu ada pertanian, ada perikanan, ada industri. Yang saya tanya tadi, B35 biar jadi B100, bagaimana Pak itu? Baik, boleh dijelaskan sedikit B35 dan B100 tadi? Silakan kepada calon gubernur nomor 1. B35 apa Pak Bobi? Sudah aman? Kurang ngerti juga tampaknya Bobi dengan pertanyaan. Sudah, silakan. D35 silakan dijelaskan. Ini bahan bakar loh Pak Edi. Ini bahan bakar bio solar, bio industri. Penggunaannya kalau B35 itu 35%. Itu dari nabati. Sisanya baru. Itu dari sudah? Ya. Sudah paham Pak? Silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Silakan langsung Bapak tanpa ada penambahan waktu, monggo. Pak Edi, langsung dijawab. Yang saya tanya B100 tadi itu apa? Bingung tampaknya itu. Oke, saya jawab. Baik. Potensi wilayah dari masing-masing kabupaten dan kota. Di situ ada peternakan. Habis. Baik. Ya, di sini waktunya Pak Edi untuk menjawab itu sampai habis ya teman-teman. Mungkin ada yang memprotes, masa sekelas gubernur nggak tahu B35, B100. Ya bisa saja tidak tahu ya teman-teman. Kita masih manusia toh ya. Jadi bisa saja ada ketidaktahuan karena ini istilah-istilah yang tidak mungkin ya, jangankan Pak Edi. Kalau kita tarik ke lingkup yang lebih luas, penonton pasti banyak juga kan yang nggak tahu. Jadi pertanyaan itu harusnya disusun sedemikian rupa sampai di level orang awam yang menonton pun paham. Itu kan sebenarnya. Terima kasih. Baik. Sekarang kami berikan
Harap tenang untuk hadirin semua yang ada di sini. Kita mohon Kami untuk berikan tenang. kesempatan untuk Kita calon mohon untuk gubernur tenang. nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Silakan. Mohon izin Pak Edi, saya bukan mau menjebak, tidak Pak. Tapi seingat saya Bapak pernah mencanangkan program ini Pak di Sumatera Utara. Saya ingat Bapak pernah mencanangkan, boleh dilihat. Bapak pernah mencanangkan ini tentang bagaimana menghasilkan kita hilirisasi dari kelapa sawit Pak. Bagaimana mendukung program pusat dari B35 menjadi B100, semua dari nabati. Ini harus bisa kita mulai dari penggunaan, karena kita penghasil kelapa sawit Pak. Di daerah kita ini penghasil kelapa sawit. Dan kita harus memanfaatkan hilirisasi tersebut. Hilirisasi kelapa sawit yang harus benar bisa kita mulai. Kita mulai di Sumatera Utara, bukan hanya jual TBS, bukan hanya jual CPO, tapi harus banyak turunan-turunan dari kelapa sawit yang harus bisa dihasilkan. Ada industri baru, ada buka usaha, industri turunan dari kelapa sawit harus dimulai di Provinsi Sumatera Utara. Kalau tadi kaitannya untuk mengembangkan potensi daerah, daerahnya pasti akan naik Pak. Potensi daerahnya, sumber daya manusianya juga akan belajar bagaimana hilirisasi dari kelapa sawit. Bukan hanya menanamnya, memanennya, tapi juga bisa nanti membuat produk-produk turunannya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Masih. Oh, jadi itu maksudnya ya, karena saya juga orang awam ya, nggak tahu. Jadi kalau begitu menurut saya, pertanyaannya sebaiknya, kalau B35 itu 35% nabati, berarti B100 ini kan 100% nabati dari untuk sebagai sumber bahan bakar. Berarti harusnya ditanyanya itu lebih bagus ya, bagaimana agar sumber bahan bakar itu bisa 100% nabati. Misalnya itu tentu lebih mudah dipahami. Waktu sudah cukup. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, kita berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk dapat menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya takutnya apa yang ditanya tidak mengerti. Ini Karena itu masih banyak dikelola tentang sawit, itu dikelola dari pusat. Hilirisasi ini yang kita bikin dan masih kita rencanakan, termasuk yang namanya minyak merah yang sampai sekarang belum terrealisasi, belum terlaksana. Sekarang kita masih mengoptimalkan di mana di daerah peternakan, di mana di daerah perkebunan, di mana di daerah perikanan, di mana di daerah pertanian. Itu semua setiap saat saya sampaikan, baik itu kepada bupati dan wali kota. Khusus sawit, benar, saya masih sangat kurang untuk itu. Karena banyak ditangani oleh pusat. Perpajakannya diambil dari pusat, sampai ratusan triliun dibawa ke pusat. Ini yang saya mengambil yang belum dikerjakan oleh pusat. Saya memprogramkan, tetapi saya belum mengoptimalkan di bidang itu. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang akan saya kelola dengan baik. Terima kasih. Ya, itu ya teman-teman, saya pikir dalam hal berdebat di sini Pak Edi cukup cerdas ya, karena dia membalikkan kembali apa hubungannya B100 dengan ini gitu ya. Tadi dibalikkan lagi ke Bobby, dan tampaknya Bobby pun kalau ditanya singkatan B100 dia tidak paham, tapi dia tahu B35 itu 35% dari nabati gitu ya teman-teman, dan sisanya dari solar gitu ya. Jadi dia pun tidak tahu sebenarnya singkatannya. Nah kan kalau begitu sebenarnya lebih elok ini ya, kalau menurut saya sih, ini kan kita beda-beda boleh ya, lebih baik ditanyakan bagaimana misalnya membuat sumber energi yang nabati 100% dengan potensi yang kita miliki, sehingga tidak hanya diproduksi jadi ini sawit ini tuh tidak diproduksi hanya untuk minyak misalnya, begitulah. Jadi dengan bahasa yang lebih lugas lah gitu ya teman-teman, karena menurut saya harus dilihat dari sudut pandang orang awam. Karena yang debat ini bukan untuk debat itu sendiri. Debat ini bukan untuk mereka. Siapa yang paling terlihat intelek, enggak. Debat ini tuh harus disajikan untuk rakyat. Sampai level yang paling awam.
gitu ya teman-teman. Sebenarnya itu sih yang menurut saya, karena yang nyoblos tuh nanti rakyat, kan ini tuh disajikan untuk rakyat yang memilih gitu. Itu saja video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.